warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai moderasi beragama. Itu tentang bagaimana konsep, definisi, dan urgensi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat di negara kesatuan Indonesia. Bersama saya, Imam Santoso, Style Fatah, Bogor, NIDN 2124048004. Yang harus kita pahami dalam pelajaran kita pada hari ini, keywordnya adalah moderasi beragama tidak bermakna setengah liberal atau tidak kapahnya kita dalam beragama. Tetapi makna dari moderasi beragama yang dimaksud di sini itu adalah dimaknakan keseimbangan, menghindari sikap ekstrim dalam beragama atau bahkan dalam membela sebuah interpretasi atas satu teks agama yang di situ disebutkan sebagai kebenaran, namun terjadi perbedaan interpretasi. Nah, di sini perlu ada sikap moderasi dalam beragama. Ya, saya sendiri selain sebagai dosen Style Fatah, ini di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, kami menjadi tim Media Center Humas di pusat. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari 4 hal. Pertama, memahami apa itu moderasi beragama, baik secara kesimpulan ataupun menurut definisi para ulama dan ahli. Kemudian masuk dalam tataran konsep dasar, bagaimana memahami tujuan serta konsep dasar dari moderasi beragama itu sendiri. Nah, kemudian kita akan belajar juga urgensi moderasi beragama, apa alasan mendasar pentingnya kita mempraktekkan atau mengaplikasikan sikap moderasi beragama. Kemudian yang perlu kita kenal adalah apa saja 9 kata kunci dalam moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Dikatakan dalam literatur yang disebutkan oleh Kementerian Agama sejak tahun 2019 bahwa yang dimaksud dengan moderasi beragama itu bukan hal yang sama dengan agama moderat atau moderasi agama. Jadi beragama dan yang dimaksud moderasi beragama itu adalah sikap manusianya, umatnya. Sedangkan agama sendiri itu tidak harus dimoderasi, tidak perlu dimoderasi kembali, karena agama itu sendiri sesungguhnya sudah mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam bermasyarakat, apalagi di dalam Islam, ya. Jadi tidak ada agama yang sesungguhnya mengajarkan ekstremisme. Tapi tidak sedikit juga orang menjalankan agama kemudian justru beralih pada ekstrem. Kenapa? Karena kekeliruan cara pandang dalam memahami tekstual yang dia baca, kemudian diinterpretasikan menurut pemahaman sendiri, kebenaran versi dia sendiri. Maka ini yang menjadi memicu munculnya sikap ekstrim dalam beragama dan menjadi pemicu konflik berikutnya, serta bahkan lebih parah adalah perpecahan. Karena itu setiap kelompok dan agama tentu harus diyakini memiliki keyakinannya masing-masing. Dan tidak salah berkeyakinan bahwa agamanya paling benar atau paling suci. Tentu saja dalam hal keyakinan bagi agama masing-masing itu benar, karena itu adalah masalah yang fundamental, ya. Karena jika sedikit saja kita meragukan kebenaran agama, keyakinan kebenaran agama kita, maka rusak fundamental agamanya. Kita bisa masuk dalam kategori munafik atau bahkan murtadin, orang yang keluar dari agama. Nah, tetapi ketika kita terlalu ekstrim mengamalkan keyakinan itu, bahkan cenderung memaksa orang dengan keyakinan berbeda harus sama dengan kita, nah ini repot. Ini menunjukkan perilaku yang tidak benar. Apalagi di negara kesatuan Republik Indonesia yang religius, pluralis, dan penuh keberagaman. Justru keberagaman itulah yang mendorong Indonesia untuk bisa tetap terus berkembang. Jadi perilaku ekstremisme beragama ini tidak bisa dibenarkan baik secara hukum ataupun secara etika agama. Jadi sesungguhnya moderasi beragama itu adalah upaya meredam konflik horizontal di antara umat beragama. Maka dalam mencapai tujuan itu, moderasi beragama ini menjadi sangat penting. Moderasi beragama itu tidak sama dengan moderasi agama.
maknanya beda. Jadi seperti saya jelaskan, agama tidak perlu dimoderasi karena sudah mengajarkan nilai toleransi persatuan dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang perlu dimoderasi itu adalah manusianya, umatnya. Karena manusianya harus mampu menyeimbangkan makna kebebasan beragama dengan komitmen nasional yang pada akhirnya itu membawa kedamaian dan persatuan. Jadi para mahasiswa sekalian, diharapkan dengan memahami bahwa setiap agama ini memiliki kebaikan dan nilai-nilai yang sama pentingnya, maka orang-orang dengan berbeda agama tetapi jadi hidup di alam NKRI bangsa Indonesia, dia dapat berdampingan, hidup rukun, guyup, dan saling menghargai satu sama lain. Nah, di Indonesia, negara seperti Indonesia ini, moderasi beragama tentu membantu menghindari konflik horizontal, perpecahan yang berpotensi merugikan kita semua. Karena kalau sudah terjadi intoleransi dan sikap saling tidak menghargai antara sesama pemeluk agama, maka konflik horizontal di antara pemeluk agama tentunya akan menjadi konflik nasional yang berpotensi menghilangkan, merugikan jiwa dan raga, apalagi moral. Sudah jelas. Jadi kebebasan di setiap agama ini dijamin oleh undang-undang. Jadi undang-undang menjadi regulasi yang menjadi dasar regulasi dari pelaksanaan moderasi beragama. Setiap agama punya kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut keyakinannya masing-masing, tapi kebebasan itu tidak boleh saling melanggar kebebasan agama lain. Nah, itulah perlunya sikap moderasi dalam beragama. Nah, menurut beberapa tokoh, ini ada Profesor Dr. Oman Fathurrahman di UIN Jakarta, moderasi beragama adalah proses yang mengutamakan ajaran agama yang esensi, melindungi martabat kemanusiaan, berorientasi membangun kemaslahatan umum, dan berlandaskan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Nah, itu moderasi beragama ada. Jadi menghindari sikap ekstrim yang justru menganggap enteng nilai-nilai yang tidak menghargai martabat kemanusiaan. Jadi dengan moderasi beragama, setiap umat menghargai nilai-nilai keagamaan di penganut agama lainnya tanpa mencederai fundamentalisme dari keyakinan diri sendiri. Jadi kalau di dalam Islam itu sudah diatur, ya lakum dinukum waliyadin. Jadi silakan beragama menurut agama dan keyakinan masing-masing. La ikraha fid din, tidak boleh saling memaksakan. Itulah prinsip sebetulnya yang diatur. Nah, menurut Buya Yahya dari pesantren Al-Bahjah Cirebon, beliau mengatakan meskipun moderasi menunjukkan gerakan untuk mengurangi kekerasan atau ekstremisme, namun maknanya tentu harus dipahami dengan benar. Karena jika moderasi dimaknai dengan cara beragama yang keras dan ekstrim, itu yang harus dihindari. Tapi kalau makna tersebut mengarah kepada radikalisme, itu juga harus kita hindari. Nah, ya, tapi kalau menurut beliau lagi dalam Bahjah TV, jika moderasi ini justru mendangkalkan pemahaman kita kepada kebenaran agama kita, itu pun tidak boleh, harus dihindari. Jadi meletakkan pemahaman kita sebagai tawasud, sesuatu yang ada di tengah. Itulah moderasi beragama. Jadi jangan sampai dengan memahamkan moderasi beragama tetapi justru merusak fundamentalisme keyakinan dan menjadikan orang menjadi munafik atau dia bersikap pragmatis dalam beragama. Jadi hanya ya mencari keuntungan saja. Nah, ini tidak diperbolehkan menurut beliau. Kemudian menurut Profesor Quraish Shihab, Dr. Quraish Shihab, ahli tafsir nasional, jadi moderasi beragama itu harus diartikan sebagai kecenderungan menunjukkan ke arah pertengahan. Jadi menjadi umat harus menjadi umatan wasatiyah, dan upaya menghindari sikap ekstrim dalam melaksanakan agama. Dalam Quran, moderasi itu adalah wasatiyah, ya berarti pertengahan, ya. Dan konteks agama, moderasi mengantarkan kita menuju tujuan, menuju Tuhan dengan cara yang damai dan berbagai jalur yang dapat dipilih selama mengarah pada Tuhan. Jadi Allah memberikan petunjuk mengenai tuntutan agama yang bersifat kedamaian. Nah, itu menurut Profesor Quraish Shihab. Nah, contoh-contoh perbuatan yang tidak mencerminkan moderasi beragama, ini keliru tulisnya ya, moderasi beragama. Salah satu contohnya ada 3 contoh saja ini, tapi pertama, mengkafirkan sesama pemeluk agama.
Jadi ketika seseorang menuduh saudaranya yang seagama sebagai kafir hanya karena perbedaan pandangan keagamaan, ya, kemudian dia menjustifikasi orang lain itu keluar dari agama hanya karena masalah furu'iyah. Nah, itu termasuk bagian dari tidak moderat, ya, orang-orang yang terlalu ekstrim. Seharusnya dikaji lebih jauh, diskusi lebih jauh. Ya, bisa jadi dia yang salah memahami teksnya sehingga justru menuduh orang lain kafir, padahal belum tentu kafir karena perbedaan itu belum tentu pendidikan kita sebagai perbedaan akidah, ya. Kalau perbedaan sifatnya buruk, ya jangan menjadikan kita menuduh orang lain jadi kafir ataupun menuduh agama lain menjadi sumber kerusakan hanya karena apa? Hanya karena kita tidak memahami siapa mereka. Bisa jadi ada yang namanya di setiap agama itu ada oknum yang membuat kerusakan. Dalam Islam ya ada, di dalam Yahudi ada, dalam Kristen ada, tetapi itu adalah oknum manusianya, bukan agamanya. Jadi agama ini tidak bisa disalahkan karena kerusakan yang diperbuat oleh oknumnya. Kemudian contoh yang kedua, termasuk orang yang tidak moderat dalam beragama, ketika dia terlalu sibuk mengurus ibadah, tetapi mengabaikan lingkungan sekitarnya. Dia merasa senang ketika menunaikan ibadah haji berkali-kali, tetapi tidak peduli dengan kemiskinan yang terjadi di sekitarnya. Dia abai terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitarnya. Bagaimana mungkin dia berangkat haji berkali-kali, tetapi tetangga-tetangganya menderita kekurangan, kelaparan, tidak bisa makan dengan baik. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian, ya. Jadi terlalu berlebihan dalam beragama jika masalah sosial sekitarnya tidak diperhatikan dan bahkan hanya fokus pada beribadah sepanjang hari. Anda sholat sepanjang hari tapi tidak memperhatikan kebutuhan orang lain, ya, kebutuhan anak, istri, nah itu justru tidak benar. Kemudian yang ketiga, ketika kita merendahkan atau menghina figur simbol agama lain, itu sesungguhnya kita sedang melanggar atau melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan moderasi beragama. Ketika merendahkan agama orang lain, menghina figur atau simbol suci agama tertentu, maka kita sudah terjebak dalam perilaku ekstremisme beragama. Dan ini tentu tidak sesuai dengan prinsip moderasi dalam beragama. Nah, kenapa moderasi beragama ini penting? Kita tahu Indonesia adalah negara yang beragam dengan berbagai kepercayaan dan suku bangsa. Nah, oleh karena itu sangat penting mempromosikan toleransi dan pemahaman terhadap agama lain untuk mencegah pandangan agama yang ekstrim menguasai masyarakat, ya, radikalisme yang berujung kepada terorisme. Jadi tantangan ini justru mendorong masyarakat menjadi lebih peduli, terbuka, terutama dalam kondisi hari ini. Jadi yang harus dipahami dalam detail terpenting dalam teks ini adalah agama harus dijalankan untuk menyebarkan belas kasih atau kasih sayang terhadap dan empati terhadap alam, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Tidak melanggar batasan kesepakatan bersama, tidak melanggar pembatasan ketertiban umum. Ya, jangan keliru dalam memahami tekstual agama sehingga seolah-olah semua boleh dilanggar atas nama agama. Jadi moderasi beragama bukanlah hal yang sama dengan agama moderat. Agama ini pengulangan, ya, tidak perlu dimoderasi karena agama sendiri mengajarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Nah, seperti tadi. Jadi contohnya ajaran agama memuliakan wanita ini adalah contoh konkret dalam membedakan antara agama dan cara beragama. Orang yang moderat akan selalu mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan selain kepentingan agama yang objektif. Jadi isu gender atau feminis ini dalam Islam itu sudah sekian lama diperhatikan, ya. Ketika dulu kaum wanita dianggap marginal dalam pendidikan, Islam menyamakan hak mereka dalam mencari ilmu itu sama dengan laki-laki. Nah, itulah ketika kita sanggup bersikap seperti itu, maka kita sudah melakukan moderasi dalam beragama. Jadi konsep dasar moderasi beragama adalah tawasud, menjadi orang yang pertengahan dalam melaksanakan ajaran agama kita, tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan. Ada 3 taat nilai yang harus kita perhatikan dalam konsep moderasi beragama. Ada 3 batasan. Ketika batasan ini kita langgar, maka kita sudah masuk dalam kategori berlebihan dalam melaksanakan nilai-nilai agama.
melanggar konsep moderasi beragama. Pertama, nilai kemanusiaan. Ketika kita atas nama agama merendahkan hak asasi manusia, hak asasi orang lain, ya, kita sudah melakukan ekstremisme dalam beragama. Kemudian sampai terjebak dalam terorisme atau merendahkan harga diri umat lain, body shaming, menjelekkan orang hanya karena melihat bentuk fisik badannya. Nah, itu tentu sudah melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang dia termasuk dalam kategori ekstremisme beragama. Kemudian yang kedua adalah nilai kesepakatan bersama. Jadi saat kita atas nama agama tapi tidak menghormati aturan bersama dalam beribadah, ya, beribadah tapi dengan suara yang mengganggu orang lain, mengganggu lingkungan. Nah, ini tentu tidak bisa dibenarkan. Anda sudah bersikap ekstrim, ya, seolah-olah dengan ibadah menggunakan suara yang sangat keras, pengeras suara yang melebihi batas maksimal telinga manusia, itu dianggap sebuah kebaikan, padahal tidak sama sekali. Mengganggu ibadah umat beragama ketika mereka beribadah, kita membuat kebisingan, itu pun tidak boleh. Apalagi sampai merusak rumah ibadah orang lain. Dan termasuk juga adalah menjual makanan atau minuman yang dilarang oleh agama manapun. Jika dalam Islam dilarang untuk mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan, daging babi, miras dan sebagainya, tapi Anda atau siapapun Anda menjual dengan sengaja makanan dan minuman itu di depan rumah ibadah ataupun di tempat-tempat umum yang dijangkau oleh orang-orang umat beragama secara sengaja, Anda sudah melanggar nilai kesepakatan bersama bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena sudah mencederai keyakinan orang dalam melaksanakan ibadahnya atau menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agamanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai ketertiban umum. Jadi sama seperti tadi, mengganggu kegiatan umum atas nama ibadah atau atas nama agama, kemudian akses umum ditutup sehingga orang mau ke rumah sakit tidak bisa, orang mau melaksanakan hajatnya pernikahan tidak bisa, hanya karena jalannya ditutup sehingga dia harus menunda pelaksanaan ibadahnya. Nah, itu tentu tidak benar. Jadi dengan alasan agama, ketertiban umum tetap harus dapat dijaga. Orang harus merasa nyaman dengan pelaksanaan ibadah kita. Jangan sampai ditutup sana sini, kemudian kesulitan untuk mengakses fasilitas umum yang seharusnya mereka dapat nikmati dalam kondisi yang normal. Nah, ada 9 kata kunci moderasi beragama yang harus kita perhatikan di sini. Pertama, nilai kemanusiaan. Tadi baru sebut 3, ini secara umum 9 dipanjangkan. Kemudian yang kedua, kemaslahatan umum. Jadi moderasi beragama selalu mendahulukan nilai kemaslahatan umum. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah keadilan. Jadi adil bahkan sejak dalam berpikir pun kita sudah harus adil. Jadi bukan hanya adil secara lip service, ya, seolah-olah adil padahal dia tidak adil. Jadi mulailah adil sejak dalam pikiran bahwa setiap orang punya hak yang harus dia dapatkan dan kita punya kewajiban yang harus dilakukan. Agama lain berhak beribadah menurut agamanya, keyakinannya. Seperti halnya kita tidak mau diganggu, mereka pun tidak mau diganggu. Kemudian taat konstitusi. Jangan atas nama agama, kemudian kita mau membubarkan sebuah negara yang dimana kita ada di situ mencari nafkah, mencari rezeki, tetapi kita mengatakan bahwa itu undang-undang togut dan sebagainya. Nah, itu tentu tidak dapat dibenarkan, ya. Agama sendiri tidak dalam Islam khususnya, saya tidak bicara agama lain, dalam Islam sendiri khususnya bahwa Muslim itu adalah orang-orang yang taat konstitusi. Contohnya adalah ketika sahabat diperintahkan oleh Rasul untuk hijrah ke berbagai kerajaan ketika itu, maka mereka tidak diminta untuk melanggar konstitusi agama, konstitusi negara tersebut. Yang di Romawi menghormati konstitusi Romawi, yang di Habasyah menghormati konstitusi Habasyah, yang di Mesir menghormati konstitusi di Mesir. Jadi tidak mengganggu kekuasaan dari masing-masing negara yang menjadi tempat mereka hijrah. Jadi tidak ada alasan melanggar konstitusi ataupun membubarkan konstitusi, mengganti konstitusi hanya dengan alasan agama. Ya, baik. Kemudian berimbang. Jadi Muslim adalah
manusia yang berimbang dalam segala hal. Jadi tidak berat ke kanan, tidak berat ke kiri. Dan ini yang paling penting, yaitu toleransi. Bahwa seorang muslim harus mendahulukan toleransi. Ketika terjadi perbedaan, maka dia mentoleransi perbedaan itu. Karena tidak setiap orang bisa sama dengan kita. Bahkan pun jangankan kepada agama lain, kepada saudara-saudara kita satu agama, Islam, itu banyak terjadi perbedaan. Ada yang ada yang Sunni, dalam pemahaman fikih saja bisa terjadi banyak perbedaan. Ya. Bahkan kan dalam ada Sunni, ada Syiah. Ya, Syiah dia terjadi perbedaan dalam keyakinan dalam mengenai sebuah pandangan dia tentang sistem beragama, yaitu kita hormatilah. Memang itu cara pandang dia, cara dia mendapatkan ilmu, ya. Dan kita tidak juga harus menganulir bahwa ada kemajuan yang dicapai oleh orang-orang Syiah itu di Iran, Persia sana dengan peradaban keilmuan yang tinggi. Jadi cara berpikir mereka yang filosofis itu harus diakui. Saya sebagai orang Sunni harus mengakui bahwa cara berpikir filosofis orang Syiah itu sangat mendalam dan mampu menelurkan keilmuan-keilmuan yang hari ini mampu mendobrak peradaban dunia barat. Ilmu kedokteran, ilmu astronomi, dan sebagainya, algoritma, itu adalah warisan dari keilmuan Islam yang salah satunya adalah dari pemikiran filosofis dari teman-teman kita di kawasan Persia, Iran, Baghdad, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai anti kekerasan. Jadi orang yang melakukan moderasi beragama tidak mendahulukan tindakan kekerasan. Kalaupun harus melakukan penindakan, maka diutamakan lebih baik diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk menangani masalah hukum tersebut, ya, pelanggaran tersebut. Jadi jangan main hakim sendiri. Kalau kita melakukan menghukumi orang dengan tanpa landasan hukum, itu sama artinya kita juga tidak berbeda dengan dia yang ikut melanggar hukum. Kemudian yang terakhir adalah menghormati tradisi. Ya, memang kita sebagai masyarakat yang plural ini harus mengakui ada di antara lingkungan kita tradisi-tradisi yang mungkin kita tidak paham, tidak tahu, dan memang mungkin itu bukan bagian dari agama, tetapi itu adalah tradisi yang sekiranya kita harus hormati, ya hormati, jangan sampai dengan alasan agama kemudian kita merusak sendi-sendi perdamaian di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini tentu tidak bisa dibenarkan. Jadi Anda yang merasa orang beragama, bersikaplah bijak terhadap tradisi yang ada di lingkungan kita, kecuali tradisi itu adalah tradisi yang merusak peradaban. Saya rasa semua agama sepakat bahwa tradisi yang merusak peradaban seperti misalnya minuman-minuman keras yang dibiarkan begitu saja tanpa aturan yang disepakati, maka itu tentu pihak berwajib pun sudah mengeluarkan regulasi mengatur agar kebiasaan buruk itu yang oleh agama dianggap buruk itu tidak mengganggu ketertiban umum. Maka dibuatlah aturan dilarang menjual minuman keras secara terbuka dan sebagainya. Nah, ini tentu harus kita hormati regulasi itu karena dalam rangka menjaga ketertiban umum, dan kita percayakan bahwa aparat juga sudah bertugas secara maksimal, regulasi sudah ada, hukum sudah ada, maka kita percayakan kepada mereka bahwasanya ketika terjadi pelanggaran hukum, biarlah pihak berwajib yang menangani itu supaya tidak terjadi pelanggaran hukum oleh kita, karena kita belum tentu tahu hukum, ya. Jadi kalaupun ada pelanggaran, biarlah pihak berwenang yang memang mengerti tentang hukum itu sendiri. Jadi kita harus menghindari kekerasan dalam melaksanakan ajaran agama, terkecuali dalam hal-hal yang darurat. Kata Rasulullah, kalau terjadi kata sekalian itu dirampok, ya jangan diam saja, ya, membela diri itu harus dilakukan. Tapi kalau dalam hal perselisihan antara tetangga, ya jangan, ya dahulukan perdamaian. Kalau memang bisa diselesaikan dengan cara damai, selesaikan dengan cara damai, kekeluargaan, jangan lari ke pengadilan dulu. Nah, itulah untuk menjaga perdamaian di antara kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Itu saja barangkali. Jadi kesimpulannya, moderasi beragama adalah jalan tengah antara dua hal
yang buruk pokoknya. Di antara dua hal yang buruk, maka kita ambil jalan tengah. Biasanya antara kecerobohan dan ketakutan. Itu ada jalan tengahnya. Ceroboh terlalu berani. Terlalu takut membuat kita tidak bergerak. Maka kita menjadi orang yang berani tetapi tetap memperhitungkan aspek-aspek yang mungkin akan membuat kita gagal dalam melaksanakan sebuah tugas. Jadi penting untuk tidak berlebihan, terutama dalam hal agama, karena apapun yang berlebihan itu masuk kategori pemborosan, ya. Jadi pemborosan adalah saudara-saudaranya setan. Contohnya, ketika pengikut agama menganggap saudaranya yang beragama itu kafir, maka jalan agama harus menjadi jalan tengah. Kembalikan kepada tuntunan agama, di mana seseorang menjadi tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalankan ajaran agama. Jadi yang harus kita sadari bahwa manusia itu memiliki keterbatasan dalam memahami kebenaran. Pengetahuan Allah itu sangat luas sehingga menghasilkan berbagai tafsir ketika mencoba memahami teks agama. Jadi ayat tekstual itu adalah teks, ya, ayat. Tapi menginterpretasikan itu adalah pemahaman. Menerjemahkan kata alhamdulillah pun itu adalah interpretasi. Kita bisa menerjemahkan alhamdulillah hanya dengan 4 kata, segala puji bagi Allah. Tapi menginterpretasikan itu, apa yang dimaksud segala puji bagi Allah, nah itu adalah tafsir yang setiap orang bisa berbeda menafsirkannya. Oleh karena itu moderasi agama itu tujuannya adalah memediasi dan mengundang kedua kutub ekstrem itu untuk bergerak ke tengah. Kembali ke esensi agama, yaitu memanusiakan manusia, bahwa setiap pikiran itu punya hak untuk mengembangkan dirinya, punya hak untuk diterima oleh orang lain, punya hak untuk mendapatkan diskusi, ya. Bergeraklah ke tengah. Ketika kita memahami satu pemahaman yang terlalu ekstrem, bergerak ke tengah. Setiap manusia harus dihormati, pendapat manusia harus dihormati. Jadi prinsip-prinsip agama moderat itu mencakup keadilan dan keseimbangan. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Naruh sepatu jangan di rak piring, ya. Naruh buku jangan di wastafel. Itu tidak adil atau dalam bahasa lain zolim. Dan melakukan secepat mungkin. Sementara seimbang artinya selalu ada di tengah antara dua kutub dalam hal ibadah. Jadi ibadah itu ya tidak boleh terlalu luas, karena itu menghasilkan sekularisme atau pragmatisme beragama. Tapi juga jangan terlalu ketat, maksudnya terlalu ekstrim, ya, menganggap semua ibadah itu wajib, padahal ada yang sunnah, ada yang mubah, dan kita harus memiliki ilmu tentang itu semua, sehingga jangan sampai pemahaman kita yang sempit menganggap kebenaran itu adalah kebenaran mutlak, karena bisa jadi kita memahami itu baru sebatas itu, orang lain sudah banyak paham daripada kita ilmunya. Oleh karena itu, yuk kita menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang moderat dalam beragama. Moderasi agama harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.